Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morsida Tudini, NIM 204105010024 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi Pak Sektor dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC/MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomian terbuka di mana negara itu perekonomiannya hanya terdiri dari produsen, konsumen, negara. Maka rumusnya yaitu konsumen, perusahaan, dan negara. Dan juga luar negeri. Oleh sebab itu terjadinya ekspor dan impor. Sedangkan perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam yaitu menurut Manan pada tahun 1997, prinsip dasar telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya, ada konsekuensi penting yang menyangkut mengenai pengertian tiga konsekuensi itu. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Sirkulasi pendapatan perekonomian Pak Sektor yang terdiri dari perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Yang pertama itu perusahaan kepada pemerintah, pengeluarannya berupa pajak. Yang kedua, perusahaan kepada rumah tangga yaitu memproduksi biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu perusahaan kepada luar negeri, pengeluarannya yaitu membeli alat dan bahan ke luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah kepada perusahaan, pengeluarannya berupa pemerintah memberikan subsidi. Yang kelima yaitu rumah tangga pada perusahaan, pengeluarannya membeli barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kelima, rumah tangga kepada pemerintah mendapatkan berupa gaji. Yang keenam yaitu luar negeri kepada perusahaan, yaitu membeli barang-barang dari Indonesia dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari luar negeri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian terbuka impor dan perekonomian terbuka ekspor. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan dipasarkan di dalam negeri. Terdapat manfaat kegiatan impor yaitu yang pertama untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara. Yang kedua untuk memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga untuk memperoleh bahan baku. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno yaitu pertama, untuk memperluas pasar, kedua, untuk menambah devisa negara, dan ketiga, untuk memperluas lapangan kerja. Terdapat faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yang pertama itu permintaan akan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari suatu bahan, yang ketiga barang spesial. Faktor penentu impor yaitu faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi yang pertama penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dua golongan barang. Yang pertama yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y. Dan yang kedua yaitu yang diimpor dari luar negeri.
Dengan demikian, penawaran agregat atau dilambangkan dengan AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Yang kedua yaitu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.